Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi cerdas, selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Generasi cerdas, hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia kelas 10. Simak videonya sampai akhir ya. Hai, kembali lagi dengan Kak Nuri. Dan hari ini kita akan belajar mengenai hikayat. Tentunya tetap di mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 Kurikulum Merdeka. Pada Selandia terdapat beberapa gambar bernuansa kerajaan, baik itu kerajaan di Nusantara maupun kerajaan di Timur Tengah. Di dalam gambar, baik latar tempat, waktu maupun suasana digambarkan secara tradisional atau klasik. Lantas sebenarnya apa hubungan cerita berlatar kerajaan dengan hikayat? Guna mengetahui jawabannya, kamu perlu menonton video ini sampai akhir. Gambaran awal hikayat. Hikayat diturunkan dari bahasa Arab haka yang mempunyai arti menceritakan, mewartakan, menirukan, menyerupai, dan melukiskan. Pengertian hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa. Prosa sendiri berisi cerita, undang-undang, silsilah yang bersifat rekaan atau biografi. Di dalam hikayat ada satu hal yang paling menonjol, yaitu penggunaan kata arkais. Kata arkais adalah kata yang sudah tidak lazim digunakan pada saat ini. Hal ini tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam cerita pendek yang lebih populer. Contoh kata arkais seperti syahdan, sebermula, hubaya, hatta, apatah, sahaja, dan berjaya. Karakteristik hikayat. Hikayat menggunakan kerajaan sebagai latar tempat, waktu, maupun suasana. Biasanya menggunakan alur maju. Hikayat mengangkat permasalahan kerajaan seperti perebutan kekuasaan dan asmara. Terakhir, adanya sistem kasta di masyarakat dalam cerita. Nilai-nilai dalam hikayat. Ada beberapa nilai yang bisa kamu perhatikan dalam hikayat. Misalnya nilai budaya, nilai pendidikan, nilai religiusitas, nilai moral, dan nilai sosial. Nilai budaya. Nilai budaya memuat konsepsi-konsepsi dalam masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap mulia. Nilai pendidikan. Nilai pendidikan berkaitan dengan semangat seseorang untuk terus belajar. Selanjutnya adalah nilai religiusitas. Nilai religiusitas merupakan nilai yang mengikat manusia dengan Tuhan. Nilai moral. Nilai moral merupakan penggambaran tentang kebenaran dan kebaikan. Terakhir, nilai sosial. Nilai sosial berkaitan erat dengan hubungan individu dan individu lainnya. Kaidah kebahasaan dalam hikayat. Setidaknya ada dua kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah konjungsi urutan waktu, dan yang kedua adalah majas. Konjungsi urutan waktu adalah kata hubung urutan terjadinya peristiwa. Contoh, al-kisah, hatta, syahdan, bermula, dan suatu hari. Majas. Ada beberapa majas yang perlu dipahami. Pertama, antonomasia. Antonomasia adalah majas yang menonjolkan sifat dalam diri seseorang. Contoh, si miskin, si kaya, dan si gagah. Personifikasi. Personifikasi mengibaratkan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup. Contoh, pohon menari-nari di pagi hari. Simile.
Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung. Contoh, paras ayu laksana sekar kedaton. Hiperbola. Hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Contoh, Kiseno dapat berlari secepat kilat. Terakhir, metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan kata pembanding. Contoh, kakek Lai sudah berada di umur senja. Struktur hikayat. Setidaknya ada 6 struktur dalam hikayat, yaitu abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Contoh teks hikayat, Abu Nawas dan 2 orang ibu. Abu Nawas diminta Raja Harun untuk memecahkan persoalan tentang perebutan seorang bayi oleh 2 orang yang mengaku ibu kandung dari bayi tersebut. Persoalan ini sempat ditangani oleh hakim pengadilan, tetapi para hakim tidak mendapatkan solusi hingga meminta Raja Harun untuk menyelesaikan masalahnya. Abu Nawas terkenal sebagai seorang yang cerdik hingga diberi kepercayaan untuk menangani masalah ini. Saat sidang diselenggarakan, Abu Nawas meletakkan bayi di atas sebuah meja dan meminta Algojo untuk membelah bayi tersebut. Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah seorang di antara kalian bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibu kandungnya? Tanya Abu Nawas sebelumnya. Ibu pertama tidak bersedia menyerahkan bayi tersebut karena merasa dia yang berhak atas si bayi. Tolonglah, jangan belah bayi itu. Berikanlah bayi itu kepada perempuan yang mengaku sebagai ibu kandungnya. Aku rela asal bayi itu tetap bisa hidup. Jawab ibu kedua. Mendengar jawaban dari masing-masing ibu, Abu Nawas sudah mengetahui secara pasti siapa yang memang ibu kandung dari si bayi. Abu Nawas menyerahkan bayi kepada ibu yang kedua karena tidak ada seorang ibu yang rela anak kandungnya terluka. Ia juga meminta kepada hakim untuk menghukum ibu yang pertama karena telah berbohong. Itu tadi materi mengenai hikayat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Generasi cerdas, terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.